Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Syara Nur Athari Jannah dari kelas A3 jurusan PJJ PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mencoba sharing seputar konsep kurikulum. Nah, dalam konsep kurikulum ini kita akan bahas tentang apa itu konsep kurikulum, kemudian unsur-unsur dasar kurikulum, dan apa sih itu kurikulum pendidikan agama Islam. Untuk menghemat waktu, kita coba bahas yang pertama, yaitu tentang konsep kurikulum. Baik, teman-teman sekalian, menurut Sukma Dinata itu ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum sebagai substansi. Maksudnya, kurikulum ini dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Nah, kurikulum juga bisa menunjuk pada suatu dokumen yang berisi tentang rumusan tentang tujuan pembelajaran, bahan ajar, kemudian kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi dari hasil pembelajaran. Nah, yang kedua adalah kurikulum sebagai sistem, di mana sistem kurikulum ini merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja di mana yang isinya terdapat cara menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, bahkan menyempurnakan suatu kurikulum itu. Nah, yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Nah, kurikulum sebagai bidang studi ini adalah bidang kajian para ahli kurikulum, di mana tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Maka bisa kita artikan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat alat dan proses yang mengatur pendidikan dan proses pembelajaran yang bersifat fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan agama Islam? Tentunya kurikulum pendidikan agama Islam menurut Permendiknas merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi atau materi, bahan, dan cara pembelajaran sebagai acuan penyelenggarakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, kurikulum PAI ini merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, kemudian akidah akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Kurikulum PAI ini memiliki dasar yang pertama adalah dasar agama. Karena seluruh sistem dalam masyarakat Islam, termasuk pendidikannya itu harus meletakkan dasar agama sebagai tujuan. Kemudian yang kedua adalah dasar falsafah. Dasar falsafah ini akan memberikan arah dan tujuan pendidikan Islam, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam itu akan mengandung kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilainya sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Yang ketiga, dasar psikologis. Nah, dasar psikologis ini harus membantu menyusun kurikulum pendidikan agama Islam dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui peserta didiknya. Yang keempat, ada dasar sosial, di mana dasar sosial ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam dengan memberikan ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari sisi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, adat kebiasaan, serta bakat seninya. Nah, dan yang terakhir, dasar dari kurikulum pendidikan Islam adalah dasar organisatoris. Dasar organisatoris ini memberikan landasan dalam penyusunan bahan pembelajaran beserta penyajiannya dalam proses pembelajaran.
Setelah tadi ada dasar kurikulum PAI, sekarang kita akan bahas unsur-unsur dasar kurikulum. Apa aja sih unsur-unsur yang harus ada dalam suatu kurikulum? Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini merupakan acuan segala bentuk kegiatan pendidikan yang akan dijalankan. Yang kedua adalah tentunya isi dari kurikulum itu. Kurikulum itu diberikan kepada anak atau peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Nah, isi dari kurikulum itu bisa meliputi studi yang diajarkan kepada peserta didik. Yang ketiga adalah organisasi. Maksudnya, kurikulum itu merupakan struktur program yang berupa kerangka program pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, unsur dari kurikulum itu adalah strategi. Jadi, pelaksanaan kurikulum di sekolah atau di lembaga pendidikan itu dapat dilihat dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, penilaian, kemudian bimbingan, pengaturan kegiatan sekolah, pemilihan metode, serta alat atau media yang digunakan pada proses pembelajarannya. Nah, teman-teman, bahasan yang terakhir ini tentang prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah berasaskan Islam. Maksudnya, tentunya penyusunan kurikulum ini harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tentunya harus memiliki tujuan yang jelas, kemudian harus relevan, harus fleksibel, harus efektif dan efisien, kemudian harus dinamis, mengikuti perkembangan zaman, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kemudian kemajuan teknologi, kemudian juga ada kesamaan mendapat kesempatan. Jadi tidak ada kesenjangan, tidak ada anak-anak yang dibeda-bedakan. Jadi semuanya sama mendapatkan kesempatan serta menerapkan prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, prinsipnya adalah integritas. Dalam artian, prinsip penyusunan kurikulum ini harus mampu membentuk manusia ini secara seutuhnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.